Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Terima kasih kita hari ini bergabung kuliah melalui daring atau dalam jaringan. Mudah-mudahan materi kita hari ini kita bisa diskusikan dengan baik dan Anda tindak lanjuti dengan diskusi bersama untuk lebih memahami materi tentang penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja ada beberapa hal yang harus kita pahami bahwa setiap pekerjaan itu pasti menimbulkan risiko atau memiliki risiko. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah diskusi mengenai kecelakaan kerja. Jadi bahaya, risiko, hazard itu akan bisa menimbulkan eh, kecelakaan kerja. Dan bahaya lain atau risiko lain yang bisa muncul adalah penyakit. Jadi akibat dari pekerjaan kita, lingkungan kerja kita, bahan kerja kita atau alat pekerjaan yang kita gunakan itu dalam jangka waktu yang lama bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu yang dinamakan dengan penyakit akibat kerja. Nah, kalau kita pahami tentang definisi dari apa itu penyakit akibat kerja, nah, itu menurut ILO, ini Badan Organisasi Buruh Internasional, dari di bawah naungan PBB, itu mendefinisikan penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri satu agen penyebab yang sudah diakui. Nah, dari pengertian ini atau dari definisi yang dikeluarkan WHO ini ada kata kunci yang perlu kita pahami. Itu penyakit yang penyebabnya spesifik. Nah, spesifik itu adalah sudah jelas. Nah, sudah jelas, sudah apa tuh? Pasti lah begitu penyebabnya berkaitan dengan pekerjaan. Atau bisa juga disebut asosiasi kuat. Asosiasi itu memiliki hubungan sebab akibat antara penyebab yang ada berkaitan dengan pekerjaan dengan penyakit yang diderita. Sehingga penyebabnya sudah pasti diketahui dari lingkungan kerja dan penyebab akibatnya adalah penyakit eh, yang diderita oleh pekerja itu sendiri. Itu dari bisa kita pahami pengertian penyakit akibat kerja yang dikemukakan oleh ILO. Kemudian definisi menurut Peraturan Presiden Nomor 7 2019, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Jadi oleh pekerjaan itu sendiri dan lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa uh, alat, bahan, atau hal-hal yang ada di sekitar tempat bekerja yang bisa menimbulkan uh, penyakit. Kemudian dalam hal penyakit ini ada dua istilah yang kita harus pahami. Ada yang disebutkan dengan penyakit akibat kerja, ada juga yang disebut dengan penyakit berhubungan dengan pekerjaan. Apa bedanya kedua istilah ini? Ya, yang pertama, kita lihat dari populasinya, siapa yang menderitanya, siapa yang menjadi uh, pasiennya atau mengalami penyakit tersebut. Nah, kalau penyakit akibat kerja, karena berkaitan dengan pekerjaan, tentu yang mengalami eh, yang menderita penyakitnya itu adalah pekerja itu sendiri, karena dia yang kontak langsung melakukan beraktivitas berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Sedangkan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan itu penderitanya adalah masyarakat, ya, bukan
eh, pekerja, karena lingkungan itu masyarakat pengunjung atau masyarakat di sekitar pekerjaan itu dilakukan bisa mengalami berinteraksi, bersentuhan eh, dengan link alat, benda, bahan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan yang berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitarnya atau yang sedang berkunjung eh, ke lokasi tempat pekerjaan itu sendiri. Kemudian spesifik penyebabnya di sini kalau penyakit akibat kerja itu spesifik, udah jelas, udah khas ya, khas. Nah, seperti itu sudah khas, khas yang berkaitan dengan pekerjaannya. Contohnya di sini apa ya? Misalnya kalau dia bekerja itu dengan mesin dengan suara yang keras, tentu berkaitan dengan pendengaran. Jadi kalau dia mengalami gangguan pendengaran, berarti akibat dari mesin, suara mesin yang timbul dari alat yang tempat dia bekerja. Jadi khas. Suara yang keras, berinteraksi selama bekerja, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, bahkan bertahun-tahun, nah, bisa menimbulkan gangguan pendengaran. Jadi gangguan pendengaran dengan kebisingan, nah, itu kan khas. Nah, sedangkan pada penyakit berhubungan kerja itu multifaktor atau multikausa. Jadi penyakit yang tidak spesifik penyebabnya. Ya, dia multikausa, jadi tidak bisa dipastikan mana penyebab yang pasti kalau penyakit itu dialami. Contohnya di sini contohnya adalah hipertensi. Nah, kalau hipertensi itu kan penyebabnya banyak. Ya, bisa berhubungan dengan genetiknya yang memang turunan dari penderita hipertensi. Bisa dari pola pola makannya yang salah menimbulkan hipertensi atau pola aktivitasnya yang salah menimbulkan hipertensi atau karena stres. Ya, jadi nggak bisa dipastikan yang mana sih penyebab sebenarnya penyakit itu yang dialami sehingga dia multifaktor atau multikausal. Ya, sehingga penyebabnya tidak spesifik. Pemaparan di tempat kerja itu ya kalau penyakit akibat kerja itu sangat jelas ya, itu sangat menentukan sekali ya, seperti kita contohkan tadi bahwa kalau dia bekerja di bagian mesin yang suaranya sangat keras atau bising, tentu dalam waktu tertentu dia bisa, kalau dia tidak bekerja dengan standar dengan APD yang standar, tentu bisa mengalami gangguan pendengaran atau penyakit pada gangguan pendengarannya. Sedangkan pada pendidikan akibat kerja itu memang salah satu faktor, bukan satu-satunya. Nah, kalau terjadi masalah penyakit, tentu dalam menanganinya bagaimana? Ya, dalam penanganannya, kalau penyakit itu akibat dari pekerjaan, tentu ada santunan dari pihak industrinya atau perusahaannya yang ada jam BPJS atau ada jam sostek atau segala macam ada jaminannya. Sedangkan pada hubungannya ya tidak bisa diklaim baik itu kalau dibutuhkan biaya pengobatan dan segala macam mau diklaim nggak bisa karena dia tidak spesifik akibat dari pekerjaan yang dia lakukan. Ya, udara itu bisa dipahami itu bedanya antara penyakit akibat pekerjaan dengan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, jadi ciri khas dari penyakit akibat kerja itu tadi dari dua tabel itu bisa disimpulkan bahwa itu penyakit akibat kerja itu ya pasti karena pekerjaannya ya berkaitan langsung dengan pekerjaannya karena spesifik tadi. Tentu yang mengalami penyakit tersebut adalah tenaga kerja karena dia kontak langsung ya. Penyebabnya spesifik, ya, penyebabnya spesifik, ya jelas, ya penyebabnya spesifik. Tidak mudah diobati, ya karena itu berkaitan langsung kontaknya dalam waktu yang lama, jadi sifatnya itu adalah kronik ya, berinfeksi dengan penyebabnya itu dalam jangka yang lama. Gejala tidak khas, kemudian masa latennya
langsung lama ya. Laten tadi karena kontak dengan penyebabnya dalam waktu yang panjang, sehingga tanpa terasa, tanpa terlihat pada waktu rentang waktu tertentu, baru keluhan itu dirasakan. Ya. Nah, kemudian penyakitnya dapat dicegah karena ini berkaitan dengan pekerjaan, tentu bisa dicegah dengan cara apa? Ya, dengan cara kerja yang standar. Ya, kerjaan dengan standar, dengan prosedur, kemudian dengan APD yang standar. Nah, maka penyakit akibat kerja itu sebenarnya bisa dihindari atau dicegah. Penyakit yang menimbulkan kecacatan, ya bisa juga penyakit ini menimbulkan kecacatan, ya, sebenarnya gangguan pendengaran, kebutaan, eh, dan hal-hal lain yang sehingga disabilitas. Kemudian ya tentu tadi sudah dijelaskan kalau masalah ini terjadi, maka pekerja bisa mengklaim untuk biaya pengobatan dan asuransinya. Ini beberapa bahaya atau ya yang menjadi penyebab daripada masalah kesehatan di dunia pekerjaan. Ada yang dari unsur kimiawi, yaitu bisa ada unsur kimia, ada debu, partikel, gas, uap yang terkontaminasi atau masuk ke dalam tubuh yang bisa membahayakan kesehatan. Dan kimia ini ada yang yang sifatnya cair, padat, gas, ya, itu bisa membahayakan. Kemudian dari fisika ini suara, getaran, ya ini juga bisa membahayakan suhu, tekanan, itu kan dalam level-level tertentu tentu membahayakan. Bahaya biologi, nah ini mikroorganisme. Ya, ini berkaitan dengan higien dan sanitasi lingkungan ya. Higienis, kebersihan pribadi individu pekerja itu sendiri dan lingkungannya. Nah, gimana lingkungannya itu sehat. Uh, Kemudian kalau memang pekerjaan itu berkaitan dengan bakteri seperti di laboratorium ya. Laboratorium itu kan seperti laboratorium kesehatan itu kan pemeriksaan urin, feses itu kan bakteri mikroorganisme itu ada. Jadi perlu prosedur kerja yang baku, kemudian APD yang standar. Bahaya ergonomi ini berkaitan dengan eh, apa fisiologis dan anatomis tubuh ini. Jadi bisa saja dalam posisi yang salah atau mekanisme kerja, gerakan dan posisi yang salah, yang tidak anatomis, nah itu akan bisa membahayakan kesehatan. Yang kedua, yang selanjutnya adalah psikososial. Ini stres dan pola hubungan kerja di perusahaan itu sendiri. Apakah itu memberikan kenyamanan atau menimbulkan stres atau disharmoni antara sesama pekerja dan pekerja dengan para pimpinannya. Itu bisa menimbulkan masalah-masalah kejiwaan dan psikologis lainnya. Nah, itu berkaitan dengan penyakit akibat kerja. Nah, di samping itu, selanjutnya bisa Anda pelajari berkaitan dengan eh, penyakit kerjaan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan diskusi kita yang singkat ini melalui Zoom dan Anda bisa belajar dari kelompok. Mudah-mudahan diskusi kita bisa berlanjut di pertemuan selanjutnya dan bisa juga diskusi di luar kelas. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan eh, pemahaman tentang apa itu penyakit kerja, penyakit akibat kerja dan penyakit berhubungan dengan kerjaan. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.